Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat datang di Super Sunday Online Service FGF Pekanbaru. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung di ibadah online FGF Pekanbaru. Mengingat kasus COVID-19 yang terus meningkat di kota Pekanbaru dan keselamatan Bapak Ibu Saudara adalah prioritas bagi kami, oleh sebab itu kita akan beribadah secara online melalui YouTube FGF Pekanbaru. Mari kita sama-sama doakan kota kita tercinta agar cepat pulih dari pandemi ini. Dalam kondisi seperti ini, tentunya kita perlu untuk bertumbuh dan berhubung dengan yang lain, walaupun secara virtual. Oleh sebab itu, kami mengajak Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk bergabung ke dalam iCare untuk menghubungi Ibu Kona dengan nomor sebagai berikut. Untuk mendukung operasional gereja FGF Pekanbaru sebagai rumah kita bersama, Bapak Ibu Saudara memberikan persembahan, persepuluhan, diakonia, dan ucapan syukur melalui rekening dengan nomor sebagai berikut. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki kendala untuk memberikan persembahan melalui rekening, Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan melalui iCare Leader masing-masing atau bisa langsung ke Sekretariat FGF Pekanbaru. Atau, Bapak Ibu Saudara memberikan persembahan melalui scan barcode yang telah tersedia. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah memberikan persembahan baik melalui transfer, scan barcode, ataupun melalui iCare Leader-nya masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Departemen Diakonia masih terbuka untuk Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk berbagi dengan sesama kita yang membutuhkan. Untuk informasi lebih lanjut dapat langsung menghubungi Sekretariat FGF Pekanbaru. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan. Demikian pengumuman yang telah kami sampaikan. See you next week and God bless you. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan. Sungguh sukacita yang sungguh luar biasa kalau kita boleh kembali bersama-sama pagi hari ini beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kita masih secara online, saya percaya kita semua siap memberikan yang terbaik bagi Tuhan, amin. Mari bersama-sama kita berdoa saudara, kita menyerahkan ibadah kita pagi hari ini kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur untuk kebaikan yang boleh kami terima Tuhan. Kami sungguh merasakan penyertaan tangan Tuhan hingga pagi hari ini. Pagi hari ini Bapa kami segenap umat-Mu datang Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan setiap kami Tuhan boleh memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Mari saudara kita deklarasikan iman kita. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciples. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Engkau telah memilih kami Tuhan sebelum dunia dibentuk. Mari bersama-sama umat Tuhan. Kita naikkan pujian ini, katakan. Kau telah pilih diriku sebelum dunia dibentuk dan mengenal kasih-Mu. Biarlah hidup kami hidup dalam rencana-Mu. Kau bawaku ke tempat tinggi, penuh berkata anugerah terbesar. Bersama-sama.
anugerah terbesar bagiku Tuhan yang dapat lakukan jauh lebih besar dari impianku. Bagiku Tuhan yang dapat sediakan jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Bagimu Tuhan, Bagimu Tuhan yang dapat lakukan jauh lebih besar dari impianku. Bagimu Tuhan yang dapat sediakan jauh melebihi dari semua yang ku perlu. katakan jauh. Jauh melebihi, jauh melebihi, Dengan iman kami katakan, jauh melebihi, sungguh ku percaya. jauh melebihi, jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Sebab Engkau Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percayakan seluruh hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah perisai kami Tuhan. Thank you Tuhan Yesus. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Kami pegang setiap janji Tuhan yang ku pegang, hanya janji-Mu ku percayakan hidupku. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sebab Engkau satu-satunya kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Kami yakini Tuhan setiap pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami.
bersyukur untuk kebaikan. Mari bersyukur untuk pertolongannya yang tidak pernah terlambat sedetik pun di dalam hidup kita. Mari bersyukur untuk penyertaannya. Mari bersyukur untuk penebusan yang Tuhan beri di dalam hidup kita. Terima kasih Bapa, sungguh ku bersyukur. Engkau kekuatan di hidupku. Sungguh ku Firman-Mu berkata, sekalipun kami di dalam lembah kekelaman Tuhan, kami tidak perlu takut. Sebab Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tidak perlu takut Tuhan. Engkau tahu Tuhan, setiap yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita. Kita katakan, Tuhanlah penolongku yang jaga jiwaku di setiap waktu. Ku tidak takut, Kau tahu semua yang terjadi. Takkan Kau biarkan ku sendiri. Kaulah kekuatanku. Tuhanlah penolongku yang jaga jiwaku di setiap waktu. Tidak takut, Kau tahu semua yang terjadi. Takkan Kau biarkan ku sendiri. Kaulah Katakan Tuhanlah, Tuhanlah penolongku
Shalom Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Dan saat ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dimanapun saudara berada, mari tundukkan kepala saudara dan kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertatah di atas kerajaan sorga, sebentar kami anak-anak-Mu mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berfirmanlah melalui hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Sebab itu Engkau melawat setiap anak-anak-Mu di rumah yang mendengarkan firman ini. Biarlah firman ini bisa mengubahkan hidup kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan amin saudara. Puji Tuhan. Kita masih belajar dalam Mazmur pasal yang ke-23 dan kita akan membaca ayat yang keempat dan sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita sudah belajar bersama bagaimana Mazmur 23 ini ditulis oleh Daud. Saudara, sekarang ayat yang keempat, dia berkata bahwa dia pernah berjalan dalam lembah kekelaman. Berbicara tentang lembah kekelaman, saudara-saudara, adalah jalan yang terkadang tidak bisa kita hindari dan harus kita lewati lembah kekelaman itu. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan lembah bayang-bayang maut. Sepertinya kita sudah ada di ujung maut atau di persimpangan sesuatu yang mengancam nyawa kita atau hidup kita. Kalau kita disuruh memilih, terkadang kita tidak mau memilih jalan ke situ. Kita mau memilih jalan yang baik-baik saja. Kita memilih jalan yang kita pikir itu baik dan tidak kelam dalam kehidupan kita. Tetapi Daud menuliskan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Maksudnya apa? Sekalipun aku tidak bisa menghindari jalan itu dan aku harus lewati jalan itu. Tetapi ada hal yang membuat dia tidak takut. Oleh karena apa? Oleh karena penyertaan yang daripada Tuhan. Saudara, hidup Daud tidak seperti yang kita bayangkan bahwa Daud adalah seorang raja atau seorang yang gagah perkasa dalam kehidupannya, yang kemenangan demi kemenangan dia raih ketika dia berperang melawan orang Filistin atau dia melawan musuhnya. Tetapi ada lembah-lembah kekelaman yang harus dia lewati. Salah satunya kita melihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30. Di situ bercerita tentang bagaimana lemahnya seorang Daud, dan dia sedang mengalami lembah kekelaman dalam kehidupannya. Dan saya tidak pernah melihat satu kesedihan yang luar biasa di dalam kehidupan Daud ya saudara ya. Pada saat saya melihat atau membaca dalam 1 Samuel 30, saya bisa melihat bagaimana keadaan hatinya. 1 Samuel 30 mulai dari ayat yang pertama dikatakan begini dengan satu perikop, Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saudara bisa lihat bagaimana gambaran peristiwa dalam kehidupan Daud dalam 1 Samuel pasal 30 ini. Daud dan seluruh rakyat menangis sampai mereka nggak kuat lagi menangis. Ayat yang kelima dikatakan begini, juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yizrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu.
Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, karena mereka semua telah ditawan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara garis bawahi kata, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dia menguatkan manusia batiniah dia. Dikatakan lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka aku susul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudara, kita mau belajar dari seorang Daud, di mana pada saat dia mengalami lembah kekelaman dalam kehidupannya, dia merasakan bahwa tidak ada satupun keadaan yang membuat dia takut dan gentar. Tetapi kita tidak bisa pungkiri seorang Daud adalah manusia biasa yang bisa menangis dan ketakutan. Tapi dia menguatkan jiwanya. Sekali lagi dia menguatkan batiniahnya. Dia berkata kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kepadaku. Daud langsung mencari Tuhan. Daud langsung menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi, saya mau kita semua memusatkan perhatian kepada manusia batiniah kita. Karena apa? Pada saat kita mengalami masalah dalam kehidupan kita, mengalami satu tekanan penderitaan dalam kehidupan kita, justru yang menguatkan kita adalah manusia batiniah kita, manusia rohani kita, bukan manusia jasmani kita. Saudara, mari berpikir bersama. Kebanyakan kita memberikan perhatian kepada manusia jasmani kita. Kita memberikan waktu untuk mendandani manusia jasmani kita. Entah berapa biaya yang kita sudah keluarkan atau kita investasikan untuk manusia jasmani kita. Baik itu mulai dari pakaian kita, ya. Mungkin nggak semuanya sih saudara, tapi coba kita lihat bagaimana kita mendandani manusia lahiriah kita dengan pakaian yang mahal, yang cukup mahal, dengan perhiasan dan lain-lain. Ada yang memakai perhiasannya jutaan, puluhan juta, ratusan juta, bahkan ada orang-orang yang memakai tas kecil saja harganya miliaran. Kalau memang dia sanggup membeli nggak apa-apa sih, ya. Tetapi untuk lahiriah saja, manusia memberikan perhatian dan memberikan investasi harga yang begitu mahal. Bahkan ketika jasmaninya sakit, dia menghabiskan biaya yang sangat-sangat besar untuk kesembuhan manusia jasmani. Tapi saya ingin bertanya kepada kita semua, bagaimana dengan manusia rohani kita? Bagaimana dengan manusia batiniah kita? Adakah saudara memberikan perhatian juga kepada manusia rohani? Adakah saudara mau membayar harga untuk mendandani manusia rohani? Pada saat Daud mengalami lembah kekelaman, sekali lagi yang menguatkan dia itu bukan yang jasmani. Dia berkata kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Dia tidak berkata bahwa bawalah pasukan itu, pasukanku yang gagah perkasa yang sudah aku latih 600 orang, bawalah kepadaku senjata-senjata, tameng, pedang, tombak dan sebagainya. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Saudara, ada satu perbandingan ketika Daud melawan Goliat. Dan saat itu Goliat dengan keperkasaannya, dengan pedangnya, dengan lembingnya, dengan tombaknya, semua perlengkapan jasmaniah itu menghiasi dia untuk dia berperang. Bahkan Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing, tetapi aku, kata Daud,
Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Saudara, ada perbedaan. Goliat dengan segala kemegahannya siap untuk mengalahkan Daud dengan berperang. Tetapi Daud menghadapi Goliat dengan satu manusia batiniah yang tidak terlihat oleh Goliat, tetapi manusia batiniah, manusia rohaniah yang perkasa di hadapan Tuhan, yang perkasa di hadapan Goliat, yang Goliat tidak tahu sama sekali. Dia menghadapi itu. Dikatakan, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Saat ini juga aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara. Dia sudah menang sebelum berperang. Tetapi lihat Goliat, dia tidak mempunyai manusia batiniah yang kuat. Dia hanya mempunyai satu manusia jasmania yang kuat. Saudara-saudara yang saya kasihi, sadarlah, kita mau belajar yang pertama, bahwa sadarlah, manusia lahiriah kita semakin lama itu semakin merosot, dan sementara manusia rohani kita semakin hari itu semakin dibaharui atau semakin kuat. Dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9 dan juga ayat 16 sampai dengan 18 dikatakan begini. Ini Paulus berkata kepada jemaat Korintus, tetapi harta ini kami mempunyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara lihat, Paulus punya kekuatan yang berlimpah-limpah itu, yang melimpah-limpah dikatakan itu berasal dari Allah. Manusia yang di dalam ini, kalau kita bisa kuat, kalau kita bisa ada, dibaharui, itu semua berasal daripada Allah. Kalau iman saudara bisa kuat dalam menghadapi apapun dalam kehidupan kita, itu semua kekuatan itu dari Allah. Dan dia berkata, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia jasmania kita itu semakin merosot, saudara. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kunci Daud menang dalam kehidupannya adalah dia punya manusia rohani yang kuat di hadapan Tuhan. Dia bukan mendandani dirinya dengan segala kemegahan dan kegagahan dia, tapi manusia batiniah dia di hadapan Tuhan, dia kuatkan. Saudara, apa sih yang menguatkan kita hari ini? Bukankah manusia rohani kita? Jasmani kita tidak ada apa-apanya, saudara, tidak bisa menguatkan kita, tetapi manusia rohani kita. Sehingga pada saat Paulus, seorang rasul, mengalami terjepit sih, dikatakan kami ditindas, ya. Tapi dia tidak terjepit. Udah habis akal, tapi tidak putus asa. Dari mana nih? Kembali lagi manusia yang dalamnya. Sadarlah Bapak Ibu Saudara bahwa jasmani kita itu yang kita dandani setiap hari, setiap saat, yang kita berikan perhatian, bahkan kita investasikan sampai ratusan juta, puluhan juta, bahkan miliaran mungkin, semakin hari akan semakin merosot. Sebab itu jangan banyak memberikan perhatian kepada jasmani. Manusia jasmani kita apalagi pada saat umur 40 ke atas sudah mulai rambut yang hitam menjadi putih. Kekuatan kita yang tadinya kuat secara tangan, kaki, tubuh semakin berkurang. Kulit menjadi keriput. Orang makin lama makin tua, tidak bisa dihindari. Meskipun ada orang yang punya uang banyak, dia tariklah kulit yang keriput. Dia dandani semuanya untuk terlihat manis, cakep, cantik, ganteng di hadapan sesamanya. Tapi dia lupa bahwa ada manusia rohani yang harus didandani untuk berkenan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Saudara, saat ini mari kita bersama-sama menguatkan manusia rohani kita. Seperti Daud, dia
ambil baju efod dan dia datang kepada Tuhan. Apa sih yang kita pelajari dari sini? Daud ingin mendengar firman Tuhan. Saudara, banyak waktu kita habiskan untuk hal-hal jasmani, tapi bagaimana dengan hal-hal rohani? Terkadang kita tidak mau memberikan waktu duduk diam di kaki Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa, renungkan itu siang dan malam, minta petunjuk Tuhan, ngobrol dengan Tuhan. Kebanyakan kita hanya kerja saja. Dan kerja itu hasilnya hanya memuaskan jasmani saja. Tapi kita tidak memberikan perhatian kepada rohani kita. Hari ini maukah saudara saat ini memberikan perhatian kepada manusia rohani kita? Karena lahiriah kita adalah sementara, tetapi manusia rohani kita itu bersifat kekal. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita harus mendandani manusia batiniah kita. Seperti kita mendandani anting, kuping kita dengan anting, bulu mata saudara dipercantik, bibir saudara dikasih bibir merah supaya cantik, gigi saudara diputihkan, saudara memakai jam tangan, sepatu yang bagus, mendandani. Tapi bagaimana dengan manusia rohani kita atau batiniah kita? 1 Petrus 3 ayat 3 sampai dengan 4 dikatakan begini. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi Petrus berkata, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, adakah hari ini kita memperlengkapi, mendandani manusia rohani kita dengan hal-hal yang bersifat kekal, perhiasan yang berkenan kepada Allah? Perhiasan jasmani yang kita pakai tidak pernah dikatakan sangat berharga di mata Allah, tetapi perhiasan manusia batiniah yang tersembunyi, yang gak bisa orang lain lihat, sifatnya tidak binasa, yaitu berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, dan itu sangat berharga di mata Allah. Adakah saat ini ada di hidup saudara dan saya? Mari kita refleksikan diri kita renungkan. Tuhan, lihat hidup kita. Kita sudah banyak didandani sama Tuhan. Kita sehat, kita bisa bekerja, kita bisa membeli segala sesuatu, ada bisa membeli mobil, rumah, dan sebagainya. Kita membayar harga yang sangat mahal, nggak apa-apa. Ada orang bangun rumah miliaran, wah dia kasih semuanya. Tapi bagaimana membangun manusia rohani kita? Terkadang kita tidak mau membayar harga. Baru disuruh ibadah sebentar saja, kita tidak mau memberikan waktu kita. Disuruh baca Alkitab, rasa ngantuk. Disuruh duduk diam di kaki Tuhan, kita lebih banyak diam di kafe. Kita lebih banyak diam di Instagram, di gadget kita, di komputer kita. Kita pantengin berjam-jam, tapi kita lupa untuk duduk diam di kaki Tuhan, memberikan waktu, menginvestasikan, membangun manusia rohani kita. Saat ini, Bapak Ibu Saudara, berikanlah perhatian kepada manusia rohani kita. Bangun di hadapan Tuhan. Dandani dengan perhiasan-perhiasan yang daripada Tuhan. Perhiasan manusia batiniah kita itu apa sih? Ya, saya mencatat di sini sebenarnya sudah ada dan kita sering membacanya dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23 dikatakan gini. Tetapi buah roh kudus ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, betapa manisnya. Kalau mau perhiasan secara rohaniah, batiniah, kita tidak bisa dibeli di mana-mana.
Di toko-toko nggak ada yang namanya jual kasih, sukacita, damai sejahtera. Tidak ada. Hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya ada di dalam firman-Nya, hanya ada di dalam roh-Nya. Karena itu dikatakan itu adalah buah roh. Kita mau belajar daripada Roh Kudus. Danani hidup kita. Adakah saat ini saudara sudah memakai perhiasan kasih? Adakah di batin saudara sukacita, damai sejahtera? Adakah di hatimu kesabaran dan kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan lembutan dan penguasaan diri? Kalau hari ini saudara sedang mengalami lembah kekelaman, bukankah perhiasan-perhiasan batiniah ini yang perlu kita miliki bersama-sama? Cek baik-baik. Bagaimana sekarang perhiasan kita? Adakah saat ini saudara memakai itu? Kalau tidak ada, mari datang sama Tuhan. Dan kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku ingin diperkaya manusia batiniahku. Aku ingin manusia batiniahku punya perhiasan yang daripada Tuhan. Tuhan, danani aku dengan kemurahan-Mu, dengan kebaikan-Mu. Karena itu adalah yang sangat-sangat berharga di mata Allah. Percaya, pada saat kita punya manusia rohani yang kuat, manusia batiniah yang kuat, yang bersifat kekal, apapun yang melanda hidup kita, bahkan sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, jangan pernah takut bahaya, karena Tuhan beserta dengan kita. Dan manusia rohani kitalah yang membuat kita kuat dalam menghadapi apapun juga. Hadapi semuanya lembah kekelaman dengan kasih. Hadapi lembah kekelaman itu dengan sukacita. Hadapi lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut dengan damai sejahtera, dengan kesabaran, dengan kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kami ingin Engkau mendandani kami dengan perhiasan rohani. Kami sudah banyak memberikan perhatian kepada manusia jasmani kami, tapi kami lupa memberi perhatian kepada manusia rohani kami. Sebab itu Bapa, kami bertobat dan kami ingin mendandani manusia rohani kami. Tuhan, berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengar firman ini. Benar-benar kami semua sujud dan memohon kepada Tuhan, bahwa kami rindu diperkaya manusia batiniah kami Tuhan. Karena pada saat kami berjalan dalam lembah kekelaman, itulah yang akan menguatkan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengar firman ini, dan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, dan kami mengucap syukur. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhanlah penolongku yang jaga jiwaku setiap waktu. Ku tidak takut, Kau tahu semua yang terjadi. Takkan Kau biarkan ku sendiri. Kaulah Saudara, mari bersama-sama arahkan hati saudara dan angkat tangan saudara dimanapun saudara berada. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sadarlah bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kita. Sehingga pada saat ini, biarlah Tuhan memberikan satu kekuatan yang berlimpah-limpah kepada rohani saudara, kepada batiniah saudara. Sebab itu, jangan pernah tawar hati, dan sadarlah, manusia lahiriah kita semakin lama semakin merosot, dan manusia batiniah kita semakin hari semakin dibaharui oleh Tuhan dari sehari ke sehari.
Berkat damai sejahtera yang berasal daripada Bapa di sorga memelihara hati saudara dan memerintah di hatimu, dan berkat kasih sayang daripada Anak yang tunggal dan juga berkat penyertaan daripada Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hancurkan semua ragu, hanya Engkaulah Tuhan.